Terjawab sudah misteri tentang siapa sejatinya sosok suami baru Fanny Bauti. Ya, setelah 9 bulan menutupi pernikahan ketiganya dengan pria asal negeri kincir Belanda bernama Gerard, yang kemudian berganti menjadi Khalid setelah menjadi mualaf, pekan ini Fanny mulai menyingkap kebahagiaan rumah tangga barunya bersama sang suami baru. Pemandangan inilah yang terekam ketika tim Hotshot menemui Fanny Bauti di rumahnya di Jakarta. Momen. Fanny tampak bahagia dimanjakan oleh Khalid yang ternyata jago memasak. Ya, jika biasanya urusan dapur menjadi tabu bagi sebagian suami, tapi Khalid justru senang memanjakan Fanny dengan sederet makanan hasil olahan tangannya sendiri. Salah satunya kue pancake khas Belanda yang dimasak dengan cekatan oleh Khalid berikut ini. Taram, jadi deh, made in Khalid. Lekker. Lekker, enggak? Kita nikah tanggal 14 Juni 2014 gitu. Jadi kurang lebih 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu ya. Di sini di rumah. Jadi dia pertama sih ketemunya di Belanda. Saya dikenalin sama teman. Dia hobinya masak. Jadi itu alhamdulillah tadi tuh masak pancake ya. Lekker pancake ya. Nah, terus orangnya nggak susah lah ya untuk makan, paling jangan pedas aja gitu. Kayak rendang dia mau makan, cuman dia nggak mau pedas aja gitu, nggak bisa makan pedas. Cuman asiknya gitu kalau mau bule masaknya gampang. Paling telur. Terus yang gampang burger. Tinggal digoreng udah selesai kelar. Dan seolah ingin menjawab teka-teki pernikahannya dengan Khalid, Fanny pun menunjukkan momen akad nikah sederhana yang digelar di rumah yang sama pada tanggal 14 Juni 2014 lalu. Kita nggak ngundang banyak, ini dia maharnya, ngasih mahar, berangkat sholat. Oke. Nih, Sirin. Nih, sama Saskia, Irwan. Candain dulu sama anak. Very nice because directly I'm inside of the family and they are warm and they invite me to come everywhere and we go to the mall, drink together, come in the house for the birthday. Very nice, like real my daughters, you know. Very warm people, and also Mark Sunga was there. And we talk like friends, and he can also talk my language. Very nice, kind. Buat not drink alcohol, eh? No. Juice. Sebuah teka-teki baru pun mencuat. Jika pada pernikahan sang ibunda Shirin Sungkar bisa datang, tapi mengapa pada pernikahan keempat Mark Sungkar dengan Santi pada tanggal 6 September 2014 lalu, Shirin justru tidak tampak ikut hadir? Mungkinkah sesungguhnya Shirin tidak merestui pernikahan Mark dengan Santi yang notabene berusia 2 tahun lebih muda dari Shirin? Ditemui di rumahnya, Mark Sungkar yang tengah meretas kesibukan baru bertani modern bersama Santi sang ibu tiri itu pun mengutas sebuah jawaban mengejutkan. Ini tomat baru habis dipanen, sekian ini sudah berbuah banyak, ini nanti penuh. Ini baru diguntingin semua, diremajakan lagi. Ini tadinya penuh bergantungan tomat cherry. Ini tomat cherry, yang ini tomat lain lagi. Ya. Ini eksperimen saya yang berhasil, sekarang sudah budidaya. Jadi sekian banyak rapatnya ini saya hanya untuk membuat dia berakar, ya, menunggu dia berakar. Setelah itu dipindahkan ke polybag. Sekian ini bisa 500 polybag. Ini kan sudah nilai ekonominya sudah lumayan gitu ya.
Zaskia bukan hanya hadir, Zaskia sama Irwansyah hadir, dan Zaskia yang mendesain gaunnya, gaun pengantin. Lalu orang tuanya Wisnu juga hadir, alhamdulillah. Kalau Shirin sama Wisnu tidak mungkin karena Shirin dalam keadaan hamil tua dan Wisnu harus menjaga istrinya gitu ya. Namun fakta bahwa baik Mark Sungkar hingga Fanny Bauti saling menikah diam-diam tanpa saling dihadiri oleh masing-masing mantan hanya dalam jarak 4 bulan di tahun 2014 pun menyisakan tanda tanya besar. Apa gerangan yang terjadi? Sempat diguncang proses perceraian alot yang diwarnai konflik panas, mungkinkah telah terjadi persaingan antara Mark Sungkar dan Fanny untuk saling memiliki pasangan baru? Kabarnya bahkan ketika sudah menikah pun, Fanny dan Mark pun saling bersaing unjuk pasangan masing-masing dan konon terlibat perang dingin. Benarkah meski terlihat baik-baik saja, di antara Fanny dan Mark Sungkar masih tersisa konflik yang tersimpan bak api dalam sekam? Saya tidak ingin ada penyekat di dalam keluarga, itu tidak ingin ada penyekat. Makanya kami selalu berhubungan setiap hari melalui WhatsApp keluarga. Ya, jadi kami anak-anak, Fanny dengan suaminya, dengan anak-anak saya yang di Belanda, yang di Jerman, semua setiap saat bisa komunikasi. Kalau di WhatsApp sih saya nggak pernah baca ya dia komen apa gitu, enggak sih, saya nggak tahu juga ya. Kalau misalnya ya kalau ketemu kita sering sih makan sama-sama di rumah Shirin. Terus kalau aku nginep di rumah Shirin, nggak lama kemudian Pak Mak juga nginep, jadi Pak Mak sama Santi di bawah, kamar bawah, aku di kamar atas berdua gitu. Kita hubungan baik lah demi anak-anak. Ada hal yang lucu gitu ya. Rapat nih, kita rapat keluarga. Jadi Fanny sama Zaskia sama Shirin, kita rapat di rumah Shirin. Tiba-tiba telepon gini, rupanya ngobrol sama suaminya. Loh, saya tanya, suami kamu di mana? Lagi nunggu di mall. Ah, nunggu di mall? Iya, nggak enak kalau kemari. Ah, kamu gila, pasnya suami suruh nunggu di mall, kamu rapat, suruh kemari. Udah datang, saya kenal kan di situ, ngobrol sama. Oh, sebelumnya sudah kenal tapi ketemu sebentar saja gitu ya, waktu ada fashion show-nya Zaskia gitu ya. Nah, hari itu kenalan sama bahasa Belanda sama dia, ngobrol akrab sekali gitu. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi yang perpisahan kemarin yang sangat aku sesalkan itu diobatin lagi sama kekeluargaan yang sekarang ini gitu. Aku punya anggota baru di keluarga aku, dan alhamdulillah bukan yang kayak main kubu-kubuan, tapi memang saling support banget satu sama lainnya. Uniknya, ketika Mark Sungkar berusaha menambah momongan dengan sang istri keempat, Fanny Bauti justru mengutas rencana yang 180 derajat bertentangan. Ya, mudah-mudahan dapat momongan ya, minta doanya buat semuanya, langgeng lagi. Ya, jika Mark Sungkar bahagia menikahi gadis yang 45 tahun lebih muda sehingga masih mengharapkan anak kelima, maka Fanny Bauti yang telah mencapai usia 49 tahun justru pesimis untuk memiliki keturunan dari pernikahan ketiganya kali ini. Mudah-mudahan apa yang diharapin sama Pak Mak, sama Santi, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah ya, Bu. Ya, who knows toh. Ya, kalau aku sama Khalid kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya aku juga ada kista, jadi nggak mungkin hamil lagi. Every day I go step farther and farther, and I love her more and more, you know, because she's a really nice woman with a good heart and a beautiful woman. I love her. Amin seterusnya ya. Dunia hiburan kembali digelayuti duka. Aktor kawakan Alex Komang meninggal dunia tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia meninggal dunia saat tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Apakah penyebab meninggalnya aktor kawakan tersebut? Sementara itu, konser Cerita Cinta Yofi telah digelar dan menyisakan kekaguman di hati para penonton. Konser yang menghadirkan beberapa bintang tamu termasuk Rosa ini memiliki banyak cerita menarik. Salah satunya Rosa yang mengalami suatu insiden. Seperti apa beritanya? Simak liputannya hanya di Hot Chat sesaat lagi.